Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saat ini kita bersuka cita karena kita bisa bersama-sama beribadah Natal, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Memang tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus lahir, tetapi yang jelas pada waktu Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus dengan tujuan supaya rakyatnya yang semula menyembah berhala, mereka bisa kenal Yesus Kristus dan bertobat terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dengan merayakan ini kami mengambil hikmah kelahiran Yesus. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Agar pada saat ini, agar kami memahami kelahiran Yesus Kristus dengan tujuan yang mulia untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Kami sambut ibadah perayaan Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Kita bersyukur kita merayakan Natal di tahun ini. Walaupun keadaan terbatas, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal, untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, dan kita mengatakan glory, glory, haleluya. Hallelujah.
sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, segala yang bernafas meninggikan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Terima kasih Tuhan untuk kelahiranmu. Haleluya. Mari sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasku kepada puji, kepada puji, kepada puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali kita katakan, hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasku kepada puji, kepada puji, kepada puji. Dan puji Dia, kepada puji Dia, kepada puji Dia. Yesus, kelahi dalam hati kami. Terima kasih untuk kelahiran sembah dan puji Dia, 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 sembah dan puji Dia. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia juru selamat yang datang ke dunia, menebus setiap kita, memberikan sukacita dalam hidup kita. Dia adalah firman yang menjadi manusia, memberikan keselamatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Benar rencananya di dalam dunia.
satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang peduli akan hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau firman yang menjadi manusia, menyelamatkan hidup kami. Engkau semangat Tuhan bagi kami, memberikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Firman yang jadi manusia,
kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami satu pemahaman untuk merenungkan satu kebenaran kelahiran Yesus Kristus, yaitu semangat kelahiran Yesus. Semangat kelahiran Yesus memberikan sukacita. Ini penting karena kita di dalam situasi kondisi COVID-19 dan di dalam waktu-waktu yang sekarang ini, berita memberitahu bahwa ada satu negara, yaitu Inggris, di mana COVID-19 ini bermutasi menjadi varian yang baru. Bahkan COVID ini menjadi cepat perkembangan penularannya sampai 70%. Nah, di sini kekasih Tuhan. Tuhan itu hatinya sangat baik, pengasih dan penyayang. Kalau kita membaca di dalam surat Yakobus seorang penatua menulis surat kepada orang-orang Kristen di berbagai daerah, menunjukkan bahwa seperti Ayub kena musibah silih berganti. Tetapi Tuhan yang Maha Penyayang itu berbelas kasihan dan Ayub dipulihkan. Kita yakin Tuhan pasti memulihkan bangsa-bangsa. Karena kebenaran firman Tuhan menyatakan sukacita bagi segala bangsa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran Natal, kelahiran Yesus Kristus di dalam situasi kondisi COVID-19 sekarang ini. Kami percaya Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan kebenaran firman Tuhan bisa memberikan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, pemahaman yang Tuhan taruh kepada kami sebagai hamba Tuhan mengenai situasi kondisi sekarang ini. Semangat kelahiran Yesus memberikan sukacita kepada kita. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kekasih Tuhan, pandemi yang melanda berbagai negara, dan pada saat ini kita tahu COVID-19 ini bukan semakin menurun, tetapi semakin berkembang menjadi berbagai varian, bahkan sampai semakin ganas, di mana COVID ini menular begitu cepat, kekuatannya sampai 70%. Dan sekarang ini sedang melanda di Inggris. Kita tahu persis
negara Amerika Serikat. Kita tahu persis bagaimana Eropa. Mereka adalah negara teknologi canggih. Canggih di dalam teknologi medis, pengobatan, kedokteran. Tetapi kita lihat justru mereka terdampak positif COVID-19 ini sampai ratusan ribu. Bahkan yang tewas puluhan ribu. Kekasih Tuhan di sini menunjukkan bahwa sepandai-pandainya manusia, tetap manusia itu terbatas. Nah, di sini kita melihat karena dampak COVID-19 ini, perusahaan-perusahaan mengalami krisis. Keluarga-keluarga, pribadi-pribadi juga mengalami dampak. Ada yang usahanya sepi, ada yang mengalami pailit, ada yang di PHK. Mereka menjadi bingung dan panik. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah kegalauan ini, siapakah yang bisa memberikan jaminan yang pasti? Kita perlu satu figur yang bisa memberikan semangat. Figur yang memberikan semangat. Nah, disinilah kelahiran Yesus Kristus bisa memberikan semangat. Karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita tahu persis Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Nubuatan Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias yang diurapi itu. Sang Mesias yang diurapi itu. Nabi Yesaya mengatakan sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Mempunyai otoritas sang anak, sang putra itu. Dan ditegaskan dengan 7 sebutan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kecemburuan Allah akan melaksanakannya. Lihat 7 sebutan. Angka 7 itu angka sempurna dalam budaya Yahudi. Dan dikatakan keilahian ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan ditegaskan kecemburuan Tuhan. Ini bukan cemburunya orang pacaran atau suami istri. Melainkan kalimat yang mendekati dari kata ini adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan melaksanakannya. Ini bukan basa-basi, bukan slogan, bukan kata-kata muluk-muluk, hiasan-hiasan, ya finishing, kata-kata yang indah-indah. Kekasih Tuhan, lihat kalau saudara simak satu demi satu. Penasihat ajaib di dalam situasi kondisi sekarang ini, pasti ada di antara saudara sedang bingung, panik, stres, depresi. Nah, di sini Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30. Marilah yang letih lesu berbeban berat. Di sini secara bahasa aslinya, bahasa Yunani,
Secara batin itu capek. Mungkin sekarang saudara sedang lelah, capek. Dengan situasi kondisi sekarang ini yang membawa dampak di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Yesus mengundang dan cuma-cuma, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, akan mendapat kelegahan. Nah, kekasih Tuhan, ini Yesus sendiri yang berkata, datang di bawah kaki Tuhan. Laporkan masalah saudara kepada Tuhan. Sampaikan. Tuhan sendiri mengatakan jiwamu akan mendapat ketenangan dan kelegahan. Pasti kekasih Tuhan. Karena yang berkata adalah Yesus Kristus sendiri. Dan nasihat-nasihatnya bukan hanya muluk-muluk. Melainkan apa? Saudara akan mengalami kelegahan. Saudara akan mendapat pencerahan. Sehingga terbuka pikiran saudara. Tentunya berdasarkan firman. Berdasarkan firman. Ini mutlak. Firman Tuhan sempurna. Saudara bisa baca dalam Mazmur 19. Memberikan jawaban yang tepat. Memberikan keyakinan yang kokoh. Firman Tuhan sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, ini kekasih Tuhan. Yesus penasihat ajaib. Nasihat-nasihatnya supranatural. Selanjutnya dikatakan apa? Allah yang perkasa. Mungkin saudara sedang menghadapi jalan buntu. Pintu tertutup. Pintu itu mungkin dari tembaga begitu tebal. Demikian juga ada palang-palang besi. Yesus Allah yang perkasa. Sekalipun pintu tertutup dari tembaga dengan pintu-pintu yang dipalangi besi. Di dalam Yesus. Dipecahkan pintu itu. Dipatahkan palang-palang besi itu. Demikian dikatakan dia Bapa yang kekal. Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ini ajaran Yesus Kristus. Dengan kita mengucapkan doa Bapa kami ini menunjukkan kerendahan hati kita. Bahwa kita sangat butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kekasih Tuhan, semua kebutuhan hidup kita itu sudah include di dalam doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini bentuk present tense. Berarti setiap hari kita harus panjatkan di hadapan Bapa Surgawi. Setiap pagi, setiap malam. Simak kalimat demi kalimat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya kita berada dalam kehendak Tuhan. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat, supaya hati kita selalu bersih. Orang yang suci hatinya dalam khotbah di bukit khotbah Yesus akan melihat Allah. Bukan mata jasmani kita melihat Allah, bukan. Di sini menjelaskan seorang yang bersih hatinya, dia akan melihat Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan. Tuhan bukan teori, melainkan kita mengalami cinta kasih Tuhan secara pribadi. Selanjutnya, dia Raja Damai. Dunia sedang dilanda stres berat sekarang ini. Dan kita lihat varian baru semakin ganas 70% kekuatannya. Daya tularnya begitu kuat. Menjadi klaster. Menggelisahkan. Nah, di sini kekasih Tuhan. Di sini kita lihat Yesus Raja Damai. Dia bisa memberikan damai yang sepenuhnya kepada kita dalam situasi kondisi yang galau ini. Selanjutnya dikatakan besar kekuasaannya. Sebesar apapun kekuatan COVID-19, tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan.
Besar kekuasaannya. Apa yang di dalam dunia yang bisa menandinginya? Dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Selanjutnya dikatakan apa? Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Yesus bisa memberikan ketenangan yang mantap sesuai undangan Yesus. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan serta kelegaan. Tidak ada satu sekolah di dunia ini, bahkan sekolah teologi, sekolah Alkitab yang bisa mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk lemah lembut, untuk memiliki damai sejahtera selama-lamanya. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Nah di sini, kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, damai sejahteranya tidak berkesudahan di dalam hati kita. Dengan demikian kita memiliki hati yang lembut, hati yang rendah. Sehingga kita bisa memiliki kepekaan. Kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini. Tuhan tunjukkan jalannya. Ini kekasih Tuhan. Dan kita perhatikan kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran. Hanya kerajaan Yesus Kristus kita bisa melihat keadilan dan kebenaran yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan keadilan kebenaran. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Nah di sini kelahiran Yesus Kristus memberikan semangat. Yesus sudah datang. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ada yang mempertanyakan, kok bisa? Ya bisa saja, dia sang pencipta. Di dalam surat kita perhatikan, ditunjukkan bagaimana keutamaan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam surat Kolose. Dengan kita melihat Yesus, kita sudah melihat sang pencipta itu. Demikian juga di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7. Dengan kita melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa surgawi itu. Kalau Yesus itu adalah manusia sejati, maka disinilah dengan tujuan yang sangat penting. Menjadi domba Allah untuk dikorbankan di kayu salib. Menanggung dosa, sakit penyakit, dan kelemahan kita. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua bangsa sudah jatuh dalam dosa. Manusia bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Tidak mempunyai pengharapan. Dan upah dosa itu maut. Kita harus mengalami kematian jasmani ini. Tubuh ini jadi jasad masuk ke dalam peti. Dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Saya sebagai pendeta banyak memakamkan mereka yang meninggal. Dan saya banyak menjumpai penyesalan demi penyesalan. Nah ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita menyesal. Kekasih Tuhan, selagi kita masih hidup ini kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang sangat berharga. Dan jangan sampai kita tidak siap. Betapa pentingnya kesiapan itu dalam menjalani hidup ini. Kesempatan hidup di dunia sekali, tidak ada kedua kali, tidak ada ketiga kali, tidak ada keempat kali. Nanti kalau kita mati, berpulang ke pencipta, maka kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Baik perkataan kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Kekasih Tuhan. Nah ini. Kita punya Yesus Kristus. Memberikan semangat kepada kita. Jangan saudara kecewa. Jangan saudara stres, depresi. Jangan sampai putus asa. Kita punya Yesus Kristus. Dengan 7 sebutan keilahian. Lihat di sini. Ya, malaikat
dengan bala tentara surga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, terima Yesus. Mantap di dalam Yesus. Terima Yesus dalam hati saudara. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, kita yang sudah menerima Yesus, hendaklah kita tetap di dalam Yesus. Dalam situasi kondisi sekarang ini, mari kekasih Tuhan, terima Yesus Kristus. Dia jaminan yang pasti, memberikan semangat kepada kita. Kita bersuka cita punya Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Kita bisa melihat dari sejak kelahirannya sampai kepada kenaikannya ke surga. Dan kedatangannya untuk kedua kalinya menjadi raja di atas segala raja, hakim yang adil. Disitulah menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya. Dengan 7 sebutan yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mantap di dalam Yesus. Natal sekarang ini, semangat, jangan patah semangat. Datang kepada Yesus dengan 7 keilahian itu. Jangan khawatir, saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam perayaan Natal sekarang ini, kelahiran Yesus memberikan semangat kepada kami. Karena Yesus adalah Tuhan dengan 7 sebutan keilahiannya. Bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan telah melihat terang, yaitu Yesus Kristus. Kami yang menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami menjadi orang yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Puji Tuhan, setiap pribadi pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sedang galau, yang sedang stres depresi, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami beban yang berat, yang sedang mengalami jalan buntu. Kami berseru juga yang mereka sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dan setiap pribadi pada saat ini semangat dengan kelahiran Yesus Kristus. Ketika mereka sedang di dalam kegelapan, puji Tuhan. Datang terang itu. Kelahiran Yesus. Yang adalah ilahi itu. Tuhan itu sendiri. Dan kami mendapat kemenangan. Kami bersuka cita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Demikian juga Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan, COVID-19 ini bisa teratasi. Hati Tuhan sungguh baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Supaya bisa teratasi. Dan semuanya boleh Tuhan memiliki jaminan yang pasti. Yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.